Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rifki Maulana dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, mahasiswa semester 2. Di sini saya akan membuat video dokumenter untuk memenuhi tugas mata kuliah Jati Diri Bangsa yang bertemakan Karawang, Kota Pangkal Perjuangan. Kita sebagai mahasiswa wajib mengetahui perjuangan yang telah ada, khususnya di Kabupaten Karawang. Lalu, kenapa Karawang disebut dengan Kota Pangkal Perjuangan? Mari kita simak dan kita lihat video ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang logo Karawang. Yang pertama, ada warna dasar hijau, padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang senantiasa diwujudkan di Kabupaten Karawang. Lalu yang kedua ada pintu air, melambangkan Kabupaten Karawang sebagai daerah pertanian dengan diairi pengairan teknis. Yang ketiga itu ada butir biji 17 buah tanaman padi atau rawa 45 tanaman, melukiskan semangat juang dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat ada golok lumbuh, melambangkan semangat Kabupaten Karawang pantang menyerah dalam membela tanah air. Yang kelima ada bunga kapas 10 biji, melambangkan tanggal 10 Maulud tahun 1555 atau tanggal 10 Rabiul Awal Hijriah sebagai hari jadi Kabupaten Karawang. Dan yang keenam itu ada alur putih 4, melukiskan bahwa anak keempat Kerajaan Tarumanegara telah menempatkan Sungai Citarum sebagai jalur perhubungan. Sejarah Karawang Kota Pangkal Perjuangan. Secara arti, kata pangkal adalah bagian permulaan atau bagian yang dianggap sebagai dasar atau awal permulaan asal. Sementara, perjuangan adalah usaha dan kerja keras dalam meraih hal baik itu dalam kehidupan maupun untuk meraih kemerdekaan. Jadi, Pangkal Perjuangan Karawang merupakan awal atau permulaan dari sebuah perjalanan kehidupan yang selama ini ada. Sekitar abad 15 Masehi, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idopi dari Kampa yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Pada masa itu, daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. 1579 Masehi, runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1580 Masehi, berdirinya Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Gesan Ulun. Kerajaan Islam Sumedang Larang pusatnya pemerintahan di Deuyeung Luhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Surakarta, dan Karawang. Pada tahun 1608 Prabu Gesan Ulun wafat dan digantikan oleh putranya Rangga Gempol Kusumadinata. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya Sultan Agung 1613 sampai 1645 yang mempunyai cita-cita adalah menguasai Pulau Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Tahun 1620 Rangga Gempol Kusumadinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Rangga Gempol Kusumadinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana untuk tanah Sunda. Tetapi pada tahun 1624 Rangga Gempol Kusumadinata wafat dan sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede putra Prabu Gesan Ulun. Rangga Gempol II putra Rangga Gempol Kusumadinata yang semestinya menerima tahta kerajaan merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan Kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Banten. Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang jalan Sungai Citarum. Di bawah pimpinan Sultan Banten merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624 Sultan Agung mengutus Sureng Srono atau Arya Wirasaba dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Arya Surengrono mempunyai langkah awal adalah dengan mendirikan 3 desa yaitu Waringin Pitu, Totulut Jambe, Desa Parakan Sampi, dan Desa Adiarsa dengan pusat kekuatan ditempatkan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dengan Mataram,
Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan kepada Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan. Sultan Agung kemudian menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada di bawah pengawasan Mataram serta harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun pesawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC Belanda di Batavia. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wira Perbangsa Sarigaluh dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wira Perbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan terhadap VOC Belanda di Batavia. Sebagaimana hal yang tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba yang dianggap gagal. Tugas yang diberikan kepada Wira Perbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya langsung dilaporkan kepada Sultan Agung atas keberhasilannya. Wira Perbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana atau setingkat bupati di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama Karosinjang. Dengan berjalannya waktu, atas takdir ilahi beliau kemudian saat berada di Galuh dinyatakan Wira Perbangsa wafat. Setelah Wira Perbangsa wafat, jabatan bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintahkan pada tahun 1633 sampai 1677. Pada abad ke-17, kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram dengan raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang tidak menginginkan wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin mempersatukan Nusantara. Dalam upaya mengusir VOC yang telah menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu menguasai daerah Karawang untuk dijadikan sebagai basis atau pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. Rangga Gede diperintahnya untuk mempersiapkan prajurit dan logistik dengan membuka lahan-lahan pertanian yang kemudian berkembang menjadi Lumbung Pandi atau sampai saat ini daerah Karawang dikenal sebagai daerah Lumbung Padi. Tanggal 14 September 1633 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Maulud 1403 Hijriah, Sultan Agung melantik Singa Perbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama, sehingga secara tradisi setiap tanggal 10 Maulud diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Karawang. 1945, awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi perjuangan masih panjang dan memerlukan pengorbanan dari rakyat Indonesia termasuk masyarakat Karawang. Karena ini merupakan masa peralihan dari zaman penjajahan ke zaman kemerdekaan dan memasuki tahapan baru yaitu tahapan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Perjuangan rakyat Karawang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sangat gigih dan tak kenal lelah apalagi menyerah dengan moto mereka. Sejengkal tanah harus dipertahankan sekalipun dengan tetesan darah. Jangan sampai lepas ke tangan penjajah. Daripada dijajah kembali lebih baik mati bersimbah darah. Oleh karena itu kota Karawang dikenal sebagai kota pangkal perjuangan karena daerah-daerah di Karawang sangat syarat dengan peristiwa perjuangan di awal-awal kemerdekaan. Di antaranya peristiwa Rengas Dengklok dan Rawa Gede. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno, sedangkan peristiwa Rawa Gede adalah suatu peristiwa yang menggegerkan sekaligus membuktikan kebiadaban kolonialisme dari kerajaan Belanda. Belanda melakukan pembantaian terhadap rakyat yang tidak berdosa. Tindakan kejam ini dasari informasi mata-matanya yang menyebut salah satu pemimpin pejuang bernama Lukas Ksatrio bersama pasukannya berada di Rawa Gede. Sehingga Belanda melakukan pencarian. Karena peristiwa Rawa Gede sangat berkesan dan tragis, maka tempat ini diabadikan dalam bentuk sebuah bangunan monumen yang lengkap dengan makam para korban pembantaian. Itulah kenapa kota Karawang dijuluki sebagai kota pangkal perjuangan, karena awal mula kemerdekaan beserta sejarah-sejarah penting peristiwa Indonesia yang lainnya banyak terjadi di tanah Karawang, yang menimbulkan julukan Karawang sebagai kota pangkal perjuangan. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas.
kota suci yang mulia.